Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang tak henti-hentinya memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Di antaranya ialah kita dapat mengikuti acara Lomba Dai Cilik di Radio Extra FM ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bersyahadat kepadanya dan diakui sebagai umatnya. Terima kasih kepada pembawa acara tadi yang telah memanggil nama saya untuk tampil di Radio Extra FM ini, sekaligus membawakan sekelumit pidato yang berjudul Puasa sebagai Ladang Amal Ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah barang tentu seluruh umat Islam mengetahui apa itu puasa. Ialah menahan diri dari seluruh apa yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, menahan makan dan minum di siang hari, menahan untuk tidak bergabung antara suami istri di siang hari. Itu semua Allah halalkan di luar Ramadan. Namun Allah haramkan di bulan Ramadan, mulai dari terbitnya fajar siddiq hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Saudara-saudara kaum muslimin dan seluruh pendengar Radio Extra FM yang dirahmati Allah, bukan hanya sebatas menjaga makan dan minum saja, karena itu semua tidak akan kekal. Karena usai Ramadan kita diperbolehkan kembali untuk melakukan hal tersebut. Namun terpenting lagi ialah kita menjaga seluruh anggota tubuh kita, mulai dari menjaga mata, telinga, lisan dan hati kita. Maka melalui momentum di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai ladang amal ibadah kita. Karena di dalam bulan yang mulia ini banyak sekali amalan-amalan yang sangat istimewa untuk kita lakukan. Sudah barang tentu setiap yang istimewa itu jauh lebih banyak nilai-nilai pahala di dalamnya. Bahkan saking mulianya ibadah di bulan Ramadan ini, Allah jadikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan yang paling dahsyat lagi ialah berpeluang mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Sebagaimana Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban khufira lahu ma taqaddama min dambih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis sahih Muslim nomor 1267. Sangat jelas peluang yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa untuk diampuni dosanya, untuk diampuni segala dosanya yang telah lalu.
Bahkan ada satu malam mulia yang tak ada malam itu di bulan lain, yang nilainya sama dengan beribadah selama 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang terdapat di surah Al-Qadar ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dari uraian ayat tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk kita Allah berikan sama dengan beribadah sama dengan beribadah 1000 bulan, hanya dengan satu malam. Maka jika ada orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar itu, maka nilai pahala sholatnya sama dengan 1000 bulan lamanya. Jika ada orang yang sedang baca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu, maka nilai pahala bacaannya sama dengan orang yang membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Tentunya ini hanya terjadi pada bulan Ramadan dan tidak ada terjadi pada bulan-bulan yang lain. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad, agar seolah-olah bisa menyaingi umat nabi-nabi sebelumnya yang umur mereka ratusan bahkan ribuan tahun. Satu malam berpeluang sama dengan 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak amal ibadah kita, perbanyak sholat malam kita, perbanyak istighfar, dan perbanyak seluruh amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita dapat menemui esensi daripada berpuasa, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau ada paku yang patah, jangan disimpan di kantong celana. Kalau ada pidatoku yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Makan durian dilai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan berikut itu adalah Ananda Umaira Rizka Alfitra, utusan dari Surobaru. Tadi Umaira kesini jam 2 ya datangnya ya? Iya. Wah, lama sekali ya, kita tampilnya jam 3 ya, luar biasa. Selanjutnya kepada Pak Ustadz Ali Basir memberikan komentarnya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Wirma. Assalamualaikum Ananda Humaira. Waalaikumsalam. Humaira, Ustadz tanya nih, berapa lama latihannya nih? Latihan ceramah ini. Latihan untuk ikut lomba ini berapa lama? Udah berapa kali ikut lomba ini? Baru pertama kali. Ya, udah berapa lama latihannya nih? Latihan untuk ikut ini. Ada sepekan, 2 pekan? Lebih ya, baik ya. Ananda Humaira, judul ceramahnya puasa sebagai ladang amal ibadah. Ya, tetap kalau kita berceramah tentang puasa, setelah kita bersalam, kemudian kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, lalu bacakan ayat Qur'annya duluan. Nah, tadi Ananda Humaira baca Qur'annya di belakangnya ya. Baca Qur'an dulu, kalau bisa dengan tartil, dengan suara merdu ya. Nah, dengan kemudian baca hadisnya. Hadis tentang puasa ini ya. Ada juga tadi hadis tadi di belakang ya. Nah, main di depan. Gerak tangannya sudah bagus. Nah, gayanya kamu sudah khas ya. Ada penekanan dalam bicara tadi. Coba lagi gimana?
Gimana tadi sampai memukul tangan tadi? Gimana tadi gayanya? Tentunya ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Ya, itu khas kamu tuh ya, itu dipertahankan ya. Sudah baik ada penekan dalam hal tertentu. Nah, ceramahnya tapi tambah ke depan kalau kita judulnya itu ada poin-poinnya ya. 1 ladang, kan puasa sebagai ladang amal ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian di penghujung ceramah buat kesimpulannya. Apa kesimpulan dari ceramah kamu nih? Apa kesimpulannya? Puasa sebagai ladang amal, apa kesimpulannya? Nah, kurang ya. Jadi kita tambah itu. Kemudian tambah dengan seni suara. Bisa nggak entah lagu-lagu Islami tentang puasa? Ada tuh. Ada yang hafal. Nah, bawakan supaya lebih menarik. Baik, untuk Ananda Humaira, terima kasih. Tadi di penghujung ceramah ada pantun ya. Gimana kalau paku mana tadi? Kalau ada paku yang mana tadi? Kalau ada paku yang patah, jangan disimpan di kantong celana. Kalau ada pidatoku yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Oh iya. Kalau ada paku yang patah, jangan disimpan di kantong celana. Kalau ada pidato Ananda yang salah, kami tidak akan ceritakan kemana-mana. Baik, terima kasih ya. Masya Allah. Selanjutnya kepada Ustadz Rafi'i Munir. Tafadol. Ya, terima kasih anak kami Humaira. Ya, assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Berapa usianya nih? 10 tahun. 10 tahun ya. Ini judul pidatonya puasa sebagai ladang amal ibadah ya. Seolah-olah ada kebun ya, ladang itu kan, tinggal panen gitu kan. Suaranya itu suara khas memang seusia dia ya, bagus. Kemudian gerak retorika gaya bicaranya itu juga bisa dinikmati, tidak terlalu terburu-buru kan. Itu dipertahankan ya. Ada penekanan-penekanan pada hal-hal tertentu ya, nampak dari tekanan suaranya itu ya. Kalau bisa ya ditambah, karena gini ada hadis Nabi menjelaskan bahwa Ramadan itu betul-betul memang nampak panen amal. Contohnya seperti orang yang memberi berbuka puasa, bagaimana pahalanya? Berlipat-lipat ganda. Iya, dia juga mendapatkan pahala puasa seperti orang berbuka. Nah, itu panen dia. Padahal dia nggak cuman memberi saja, memberikan berbuka antar 1 gelas air kan, tapi dia mendapat pahala seperti orang berbuka itu kan. Nah, itu panen namanya, luar biasa. Kemudian ada lagi orang yang salat sunat. Pahalanya kalau di luar Ramadan kan sunat, tapi dalam bulan Ramadan pahalanya diberi seperti pahala salat wajib. Nah, ini panen namanya itu. Nah, panen. Ya. Kemudian orang yang salat wajib di bulan Ramadan sama diberikan seperti 70 pahala di luar bulan Ramadan. Kan luar biasa. Itu sebab panen itu kan, panen. Tambah satu lagi tadi Lailatul Qadar. Nah, itu. Jadi kumpulan-kumpulan itu menunjukkan bahwa Ramadan itu sebagai ladang panen amal. Itu hanya waktunya di bulan Ramadan, betul. Itu ditambah itu kan, tambah menarik dia. Nah, kemudian dibuat kesimpulannya ya. Nah, kesimpulan. Oke, sudah bagus. Kemudian tadi ada pantun juga ya. Nah, yang apa tadi terakhir? Makan durian gimana tadi? Makan durian di Le Bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Le Bersih itu di mana? Salam. Iya. Berarti ada Le Bersih, ada Le Kotor ya. Pasal juga dibalas ini nih. Makan durian jangan berbisik, nanti bisa keselekan. Humaira orangnya imut dan cilik, calon daiyah masa depan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz.